Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Irsyad Sidki dengan NIM 333240164 dari kelompok 26 PO1 Shift 3. Oke, jadi pada video tutorial kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan linear programming dengan menggunakan metode Big M. Oke, kita langsung saja ke contoh permasalahannya. Jadi di permasalahan kali ini itu tuh ada toko Ananda. Toko Ananda merupakan salah satu toko yang bergerak di bidang konveksi di kota Cilegon yang memproduksi 4 jenis seragam sekolah, yaitu seragam SMA perempuan, SMA laki-laki, SMP perempuan, dan SMP laki-laki. Jadi toko Ananda ini memiliki keterbatasan sumber daya yang harus dipenuhi dalam proses produksinya. Oke, persediaan bahan kain yang dimiliki hanya cukup untuk memproduksi kombinasi keempat jenis seragam dengan maksimal 122,5 unit, di mana 2 unit untuk seragam SMA perempuan dan 2 unit untuk seragam SMA laki-laki, serta 1,5 unit seragam SMP perempuan dan 1,5 unit untuk seragam SMP laki-laki. Oke, selain itu, kapasitas waktu kerja mesin jahit yang tersedia itu maksimal 290 jam dengan kebutuhan waktu untuk membuat 1 unit seragam SMA perempuan yaitu selama 1 jam, SMA laki-laki 7 jam, SMP perempuan 1 jam, dan SMP laki-laki 6 jam. Oke. Perusahaan juga memiliki kewajiban berdasarkan kontrak pesanan. Oke. Jadi kontrak yang pertama itu tuh mewajibkan setiap unit seragam SMA perempuan itu dihitung dengan 8 satuan beban kerja. Dan setiap unit seragam SMA laki-laki itu tuh 6 satuan beban kerja dengan total setara 240 satuan beban kerja. Oke, terus ada kontrak kedua yang itu tuh mewajibkan setiap unit seragam SMP perempuan itu tuh dihitung dengan 8 satuan beban kerja, dan setiap unit seragam SMP laki-laki 6 satuan beban kerja dengan total setara 124 satuan beban kerja. Selain itu, total produksi seragam SMA baik perempuan maupun laki-laki harus berjumlah tepat 35 unit, dan total produksi seragam SMP baik perempuan maupun laki-laki juga harus tepat 35 unit. Adapun keuntungan per unit tiap jenis seragam disajikan pada tabel berikut. Oke, jadi tabel keuntungan per unitnya gini guys. Ini yang bakal jadi fungsi tujuannya. Ini bakal jadi fungsi tujuan. Oke, berdasarkan kondisi tersebut, tentukan jumlah kondisi optimal dari masing-masing jenis seragam dan keuntungan maksimal yang diperoleh. Oke, di sini kan kita diketahui kita tuh mencari keuntungan maksimal dengan fungsi tujuannya tuh ini nih. Ini bakal sebagai X1, ini X2, X3, X4. Oke. Kita langsung aja ke pemodelan matematik, bikin pemodelan matematiknya dan langsung berpindah ke software Excel. Oke, jadi kita sudah masuk ke pemodelan matematikanya. Jadi ini tuh buat Z max-nya. Tadi kan di situ ada untuk keuntungan per unitnya itu yang seragam SMA perempuan dan seragam SMA laki-laki itu tuh 9.000. Terus sementara seragam SMP perempuan dan laki-laki itu juga itu 70.000. Nah itu tuh enggak, ini maksudnya 90.000, ini doni 90.000 dan ini 70.000. Ini kita persingkat jadi angka 99 dan angka 7. Oke, jadi ini untuk batasan-batasannya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang mana ini 2x1 tambah 2x2 tambah 1,5x3 tambah 1,5x4 itu tuh harus kurang dari 122,5. Ini kalian harus ingat, dan ini apa namanya, buat batasan-batasannya ini mereka tuh apa namanya, dari tandanya tuh ada yang kurang dari sama dengan. Nah jadi buat metode Big M itu tuh tanda persamaan dan sama dengan itu memiliki kondisinya masing-masing gitu. Jadi kalau misalkan persamaan itu tuh tandanya dia akan ditambahkan variabel slack. Sementara kalau misalkan variabel sama dengan itu tuh kalau misalkan ada dia berarti kita tuh harus menambahkan variabel artificial. Nah, jadi terus kalau misalkan ada variabel lebih dari sama dengan itu tuh kita harus menambahkan variabel surplus dan artificial. Jadi berhubung di sini tidak ada variabel, tidak ada tidak samaan yang lebih dari sama dengan, kecuali ini ya, ini mah kalau ini nggak dianggap, dia nggak bakalan ditambah-tambahin, maka kita hanya menambahkan variabel berupa slack dan artificialnya. Oke, jadi kira-kira kalau misalkan kita tambahkan, maka itu tuh akan menjadi seperti ini. Anjay. Oke, jadi ini kan nih seperti yang tadi saya bilang, ini dia perdaksamaannya di sini, sisanya di bawahnya tuh
persamaan semua. Oke, dua di atas tadi pertindak samaan. Nah, seperti kata saya tadi, karena dia pertindak samaan, kita harus menambahkan variabel slack 1 dan ini slack 2. Terus yang bawah karena dia persamaan, kita harus menambahkan artificial 1, 2, 3, 4. Ini bentuknya A dan A. Oke, dan untuk fungsi tujuan ya, itu tuh dia harus ditambahkan slack 1, slack 2, terus ini ada artificial 1 sampai 4. Kalau buat slack, itu tuh dia koefisiennya adalah 0. Sementara kalau misalkan koefisien dari artificial itu tuh min M. Kenapa? Karena untuk mencari nilai maksimum, itu tuh koefisiennya harus minus. Sementara berkebalikan dengan untuk mencari yang minimum. Maka kalau misalkan minimum dia harus plus gitu. Oke, oke, kita tuangkan saja persamaan pemodelan matematika ini ke tabel. Oke, jadi ini tabelnya. Jadi gini, jadi di tabel ini itu tuh ini buat X1 itu tuh variabelnya 9. Variabel 9 ini kan tuh persis 9 ke 7 7 0 0 min M min M min M kan gini. X1 set set X4 7 S1 0 A1 min M A2 min M A3 min M A4 min M. Terus buat variabel buat BV-nya itu S1 S2 A1 A2 A3 A4. Jadi BV itu basic variable. Buat ngisi BV itu cuma hanya slack dan artificial doang, udah ada surplus. Oke, jadi buat koefisien dari S1 itu tadi koefisiennya 0 0 dan ini 0. Terus A1 itu min M min M min M min M min M. Oke, jadi cukup sampai sini aja. Oke, kita taruh di S1. S1 itu ada X1-nya. Di sini tuh ada X1 awal tuh dia ada 2 2 2. Oke, 1,5 1,5 1,5. Terus ini ada 1 S1 1. Terus karena di sini nggak ada S2 sampai 4, maka kita isi 00 aja. Oke, udah kayak gini. S2-nya yaitu di S2 itu tuh di sini cuma ada S2, terus X1-nya 1, X1-nya 1, X2-nya 7, X3-nya 1, X4-nya 6, S2-nya S1-nya 0, S2-nya 1. Nah, selain itu 0 semua. Karena cuma ada S2 doang. Itu, guys. Oh iya, solusinya. Ini solusinya itu 122,5. 122,5. Yang ini solusinya 290 sesuai ya sama yang ini. Dia cuma nuangin ke tabel doang aja. Ke tabel doang, guys. Ya nggak sesulit itu kok. 8, ini X1 8. 8, X2 nya 6. Ini nggak ada ya, cuma ada X1 X2 doang. 0 0 0 0. Nah, ini untuk artificialnya di situ diketahui yang ini itu tuh 1. Terus ini 0. Ini 0, ini 0. Terus ini 240. Oke. Kita bakal time speed ya. Kita tinggal masukin angka seperti yang tadi, guys. Tuh 0 0 240. Ini 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0. Ini 35.
Buat yang ininya 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 5. Oke, kita lanjut. Oke, jadi kita di sini tinggal cari ZJ. ZJ-nya itu eh ZJ-nya itu tuh kita mencari ZJ dengan mengkalikan kolom sini dengan koefisien yang sini gitu. Oke, kita percepat aja. Jadi ini min 8, 8 kali min M, 8 kali min M, 1 kali min M, tambah 1, 0 kali min M, ntar semua dijumlah. Jadi 17. Oke. Oh, sorry guys, kayaknya gue ada yang keliru. Jadi itu harusnya di sini tuh 0 0, lalu di sini 8 6. Oke, pantesan tadi ada yang ngerasa ganjil, soalnya di sini 8 sama 6 nya tuh di X3 sama X4 nih. Harus bener nih taruh sini nih. 3 sama X4 bukan taruh di sini ya guys ya. Kita hitung ulang. Oke, di sini 8 kali min M, 0 kali min M, 1 kali min M, 0 kali min M dijumlahin. Dapatlah di situ kita punya ZJ-nya min 9M. Oke, kita times gitu ya. Oke, kita udah menemukan seluruh ZJ-nya. Jadi ZJ udah ketemu, min 9M semuanya set sampai solusinya. Solusi juga sama, itu variabel solusi dikali sama koefisien yang ini, ntar semua dijumlah gitu dari atas sampai bawah. Oke, sekarang kita cari ZJ min CJ-nya. ZJ min CJ berarti tinggal min 9M dikurangin 9, berarti min 9M dikurangin 9. Oke, kita lakukan hal yang sama untuk setiap kolomnya, setiap kolom samping ini. Oke, kita ini minus cak. Ini minus. Oke, saya akan percepat lagi. Nah, jadi kurang lebih buat min 9 buat ZJ min CJ nya itu tuh kayak gini segini. Oke, sekarang kita akan mencari kolom kuncinya. Kolom kunci itu dia kalau misalkan buat maksimum cari nilai ZJ min CJ yang negatif terbesar, yaitu negatif terbesar di sini. Oke, kita blok aja. Kita blok sesuai warna keinginan kita. Karena saya suka teori warna, maka di sini saya ingin menambahkan warna kuning. Oke, kuning. Terus buat indeksnya, indeks itu kita pakai rumus sama dengan, jadi solusi dibagi dengan kolom kunci. Oke, so enter saja. Set, kita tarik sampai sini. Ini kalau misalkan udah di sini nih, maka dia tuh udah 0, karena kalau misalkan di Excel 0 dibagi sekian itu bakalan error. Jadi kita memang nggak bisa ditolerir gitu. Kita harus ganti manual jadi minus 0. Oke, kita ketahuan nih buat depan kolom baris kunci itu tuh nilai indeks positif terkecil gitu. Positif terkecilnya itu yaitu 30. 0 tuh tidak termasuk karena dia tuh bukan positif terkecil lah guys. Oke, kita warnanya aja warna biru. Kenapa warna biru? Karena suka-suka saya. Oke, ini kita warna hijau, anjay, color teori, kuning tambah biru jadi hijau. Oke, di sini kita ketahuan bahwasannya baris kolom kuncinya ini, terus baris kuncinya tuh ini gitu. Oke, kita langsung aja ke karena di sini tuh kan tadi kalau misalkan buat maksimasi itu tuh, maka ZJ min CJ nya itu tuh mereka semua harus positif gitu, harus positif. Kalau misalkan semua udah positif, maka itu tuh merupakan solusi optimalnya gitu. Oke, kita langsung next ke tabel bawah. Nah, tabel bawah tadi kan di sini kolom kuncinya tuh ada di A1 dan X1, maka di sini A1-nya diganti jadi 1 gitu. Terus juga koefisiennya menjadi 9. Jadi 9 ini ke sini, X1 ini ke sini gitu, menggantikan ini ke sini, sini sini. Oke, kita pertama-tama kita mencari
nilai barunya dulu. Nilai barunya itu yaitu eh, nilai sebelumnya dikurangin dalam kurung kolom kunci di baris dia ini dikali dengan habis itu dikali dengan baris kunci dia dalam kurung, habis itu dibagi dengan elementer yang warna hijau gitu. Oke, ini kita tinggal kunci aja, menekan F4, yang ini 3 kali, 1 2 3, dan ini 2 kali, yang ini sekali. Oke, kita langsung enter saja. Set. Anjay, bisa satu lagi. Set, anjay banget. Ini kita buat yang X1 ini spesial guys, karena dia merupakan baris kunci, kita tuh nggak bisa langsung ngedrag ke seluruh anggota apa yang baris kunci. Ini kita edit hapus dulu. Terus ini dia tuh ada rumusnya sendiri, yang mana ini nih nilai sebelumnya dibagi dengan elementernya. Oke, ini berarti karena dibagi elementer tetap, kita masuk kunci sekali aja gitu. Set. Oke, enter. Oke, kita tarik drag ke sini sampai solusi. Oke, selanjutnya kita akan menentukan ZJ seperti tadi. Oke, karena saya sudah menjelaskannya, maka saya akan percepat saja. Oke, jadi ini udah kita speed up. Jadi untuk ZJ nya ini, yang paling penting itu di ZJ min CJ nya, karena kita di sini akan menentukan baris kolomnya. Baris kolomnya itu kita cari yang paling negatif nih. Paling negatif itu ada nih min 9M, min 7M. Ini kita blok seperti tadi, jangan lupa diklik kuning. Oke, kita cari nilai indeksnya sama dengan solusi dibagi dengan baris kunci, enter. Nah, ini set bersama. Oke, ini berarti ketahuan kalau misalkan baris kuncinya itu ini. Oke guys, jadi berhubung di sini masih banyak yang minus, jadi kita akan meneruskan sampai jamin saja-nya yaitu positif. Ini kurang lebih gue akan skip sampai solusi optimalnya ketemu. Oke, langsung skip aja. Oke, ini gua skip. Tadi kurang lebih tadi terakhir kita di iterasi 1 ya. Kita di iterasi 1. Ini udah gua skip di iterasi 4. Jadi akhirnya kita menemukan ya guys di iterasi 4 bahwasanya ZJ min CJ-nya tuh dia udah positif semua. Tandanya itu tuh udah merupakan solusi optimalnya gitu. Yang mana untuk solusi optimalnya itu tuh kita di X1 X1-nya itu kita memerlukan 15. Terus X3-nya itu memerlukan 15 juga. Terus X2-nya itu kita memerlukan 20. Sementara untuk X4-nya kita memerlukan 20. Nah, itu merupakan solusi optimalnya, guys. Oke. Selanjutnya saya akan membawa Anda ke aplikasi selanjutnya. Oke, ini udah ke aplikasi selanjutnya yaitu POM-QM. Oke, seperti biasa kita klik linear programming. Ini misalkan judulnya toko baju. Toko baju tadi variabelnya ada 4. Terus batasannya tadi total ada 6. Langsung klik, karena kita cari nilai maksimal maka kita klik maksimal. Oke, saya akan percepat di sini tadi buat namain batasan-batasannya. Oke guys, jadi di sini gue udah masukin nilai-nilai batasannya. Oke, udah kayak gini kita langsung solve aja guys. Kita klik solve. Oke, jadi di sini langsung ketahuan buat solusinya sama kayak tadi, X1 15, X2 20, X3 15, X4 20. Jadi total solusinya itu 5.600.000. Oke. Jadi kelebihannya kalau misalkan Excel itu tuh kita harus manual. Kalau misalkan buat POM-QM itu tuh kita langsung klik solve sama sebelumnya kita cuma masukin batasan sama fungsi tujuannya gitu. Habis itu kita klik solve dan langsung ketemu jawabannya. Oke, kurang lebih sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.